Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi ini kita akan bahas tentang algoritma pencarian, bagian satu ya. Pencarian adalah menemukan sebuah nilai tertentu dalam sekumpulan nilai yang berjenis sama atau tipenya sama. Contoh untuk menghapus sebuah atau mengubah sebuah nilai tentu di dalam kumpulannya, langkah pertama harus mencari apakah ada nilai tersebut di dalam kumpulan yang dimaksud. Jika ada, apakah nilai itu akan dihapus atau diubah nilainya dengan cara yang sama. Jika sudah ada dan mempertahankan tidak akan ada duplikasi, maka tidak akan dilakukan sisip. Jika tidak ada, bisa dilakukan sisip. Nah, berdasarkan sumber, data lokasi terbagi menjadi dua, pencarian internal dalam sekumpulan data yang ada di dalam memori utama, yang struktur utamanya biasanya berupa larik atau array. Yang kedua, pencarian eksternal, ya, datanya berada di disk atau seperti arsip atau file. Dalam pencarian ada elemen yang kita perlu perhatikan. Pertama adalah array atau tabel, jadi tipe data terstruktur. Kalau di bentuk horizontal kita sebut array, tapi kalau bersusun vertikal sebut tabel. Ini contohnya deklarasi kita bisa lihat di seperti ini. Ada beberapa perintah yang kita gunakan dalam searching, misalnya secara umum meliputi fetch atau pencarian posisi recordnya. Next itu memulai rekaman berikutnya atau membaca seluruh record dalam berkas. Algoritma pencarian ini sangat erat hubungannya dengan sistem berkas atau organisasi berkas. Ada beberapa metodologi untuk pencarian. Satu, pencarian beruntun, sequential search. Yang kedua, pencarian beruntun dengan sentinel. Dan yang ketiga, pencarian bagi dua. Di bagian ini kita bahas tiga ini dulu, nanti ada lagi metode yang lain. Pencarian beruntun atau sequential itu adalah proses membandingkan setiap elemen dalam larik atau array satu persatu dari pertama sampai elemen yang dicari ditemukan atau seluruh elemen sudah diperiksa. Disebut juga dengan pencarian lurus atau linear search. Pencarian ini dibagi dua, yaitu ya pada larik yang isinya tidak terurut, dan yang kedua pencarian beruntun pada larik yang terurut atau array yang terurut isinya. Pencarian untuk larik yang tidak berurut dilakukan dengan memeriksa setiap elemen larik yang dimulai dari elemen pertama sampai dengan yang dicari ditemukan atau sampai seluruh selesai. Contoh, kalau kita lihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 7 yang isinya masing-masing ada nilainya. Jika yang dicari nilai tertentu, misalnya angka 21 di dalam contoh ini, nah di dalam contoh ini maka yang diperiksa adalah pasti 10, 23, 18, 21 ketemu. Jadi yang dikembalikan adalah lokasinya ada di tempat keempat. Kalau yang 17 misalnya dicari angka 17, maka diperiksa seluruh elemen tidak ditemukan, maka yang dikembalikan adalah 0 atau tidak ditemukan. Nah, sebagai contoh kasus, misalnya kita punya data seperti ini, dan yang data yang akan dicari nanti di input. Nah, yang pertanyaannya adalah apakah data yang di input ada dalam data yang disimpan. Nah, jika diminta membuat algoritma untuk memecahkan masalah di atas menggunakan metode pencarian sequential. Nah, algoritma yang dipasang di atas kita pakai adalah tentukan, maka data-data ini disimpan dalam sebuah larik. Kemudian lakukan proses atau fungsi pencarian secara beruntun atau sequential seperti yang dicontohkan. Nah, ini adalah contoh algoritma atau pseudocode dari pencarian beruntun dari larik yang tidak terurut. Kita naik ke berikutnya adalah pencarian beruntun dengan larik yang terurut. Jadi syaratnya adalah isi dari larik tersebut sudah terurut naik atau terurut mengecil.
ya, pencarian ini akan lebih singkat, ya. Akan meningkatkan kinerja algoritma pencarian beruntun. Maka jika kalau kita bandingkan, kalau larik yang tidak terurut jumlah perbandingan yang maksimum adalah n kali. Jadi kalau ada 10 array tersebut, maka kalau mencari paling jeleknya adalah 10-10-nya dicek. Tapi kalau umpama larik yang terurut isinya itu rata-rata adalah n bagi 2. Jadi kalau misal 10 maka 10 bagi 2 5 kali perbandingannya. Nah, contohnya seperti ini. Jadi kalau kita mencari larik, ada 6 larik, untuk mencari angka 15 misalnya, maka perbandingannya 6 kali, 1, 2, 3, 4, 5, 6 baru ketemu. Kalau diurut, sudah turut, maka hanya 3 kali, 1, 2, 3. Nah, ini adalah pseudocode-nya dari pencarian beruntun untuk larik yang terurut, ya, nanti bisa dipelajari. Ini adalah contoh juga pseudocode-nya. Nah, yang ketiga adalah pencarian beruntun dengan sentinel, ya. Atau sentinel adalah elemen fiktif yang ditambahkan pada akhir larik. Ya. Jadi kalau ada lariknya arraynya ada 10, maka sentinel dipakai pada elemen ke-11. Nah, sentinel ini berisi nilai sama dengan yang elemen yang dicari. Ya. Kalau nggak ada, pasti datanya terakhir, karena pasti yang terakhir sama dengan yang dicari. Jadi selalu berhasil. Nah, cuman akan diperiksa lagi letaknya, apakah kalau letak terakhir berarti nggak ada. Tapi kalau tidak, berarti ada. Contohnya seperti ini. Ditaruh sentinel paling belakang, misalnya yang dicari 18. Nah, ini otomatis kurang larik jadi 7, ditemukan 7. Nah, ini sebenarnya nggak ketemu karena memang 18 belum ada. Kalau yang ini ditemukan ke elemen 14, misalnya kali 21, ini elemen keempat sudah ketemu. Ya, jadi ukuran larik tetap 6, tidak perlu 7 karena sudah ada, tidak ditambahkan. Ini ketemu. Untuk algoritma pseudocode-nya seperti ini. Ya. Ini ada lariknya berapa, ini n yang dicari, jumlah lariknya, ini n yang dicari, nanti outputnya berapa. Nah, yang ketiga adalah pencarian dibagi dua, atau kita sebut dengan binary search. Yang paling menurut yang terakhirnya adalah yang paling efisien. Jadi binary search ini membagi dua. Jadi sekumpulan data selalu membagi dua. Nah, dalam hal ini datanya harus terurut, lariknya sudah terurut isinya. Jadi untuk memudahkan pencarian bagi dua. Nah, secara langkahnya kita bisa lihat seperti ini. Dibagi dua elemen larik yang pada elemen tengah. Terus apakah di elemen larik yang di tengah itu sama dengan X? Kalau enggak, dicari kalau lebih kecil, maka elemen yang lebih kecil akan dibagi dua. Nah, tentukan terus sampai pada titik tertentu. Nah, ini contohnya. Jadi misalnya ada 8 larik, ya, yang dicari misalnya 18, maka ditentukan adalah 8 bit itu dibagi 2, ada 4. Ya, elemennya 4, ini yang kita anggap. Cek kalau sama dengan yang dicari, langsung selesai kalau ketemu. Ya, ini tantangannya buatlah algoritma contoh pencarian bagi dua tersebut dengan disebut. Demikian dari sisi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.